persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali pada hari Jumat ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik. Saudara semuanya lapar, haus akan Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Saya percaya saudaraku yang Kristus, kemuliaan Allah akan turun tengah-tengah kita. Kita akan belajar saudaraku yang Kristus juga firman Tuhan seputar daripada kelahiran daripada Yesus Kristus. Kisah-kisahnya saudaraku. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk saudara yang sakit. Saudara pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Sebab doa-doa ya kan Tuhan menjawab setiap doa kita. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan daripada saat ini kami boleh datang lagi di menara doa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan tahu kami haus, kami lapar akan Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan, Engkau ubah terus kami ya Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang baru, roh yang baru buat setiap kami. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan turun di sini dan memancar ke segala bangsa. Keharuman-Mu hadir di sini, sebab umat-Mu cari wajah-Mu. Mari buka suaranya Ibu Bapak. Kemuliaan-Mu turun di sini dan memancar ke segala bangsa. Keharuman-Mu hadir di sini, sebab umat-Mu cari wajah-Mu. Oh, kemuliaan-Mu turun di sini dan memancar ke segala bangsa. Keharuman-Mu hadir di sini, sebab umat-Mu cari wajah-Mu. Haleluya. Oh, kemuliaan-Mu turun di sini. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dan memancar ke segala bangsa. Ya Tuhan. Keharuman-Mu hadir di sini, sebab umat-Mu cari wajah. Lebih lagi sembah Dia. Kemuliaan-Mu turun di sini dan memancar ke segala bangsa. Keharuman-Mu hadir di sini, sebab umat-Mu cari wajah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kemuliaan-Mu turun di sini dan memancar ke segala bangsa. Keharuman-Mu hadir di sini, sebab
cari wajah. Lebih lagi, haleluya. Kemuliaan Tuhan Yesus turun di sini. Inilah ya Tuhan, Dan memanjat ke segala bangsa. Keharuman-Mu hadir di sini. Sebab umat-Mu cari wajah. Sebab umat-Mu cari wajah. Haleluya. Sebab umat-Mu cari wajah-Mu. telah kami lihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala bala. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami terus berjuang. Kami akan melihat melayani-Mu Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Buka suaranya saudaraku. Mari datang. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku
setia. Tuhan, kami datang kepadamu. Mari buka suaranya saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, lihat hati setiap kami. Sungguh kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ampuni ya Tuhan setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap kebodohan kami ya Bapa. Oh ya kami butuh belas kasihan-Mu ya Bapa. Mari datang pada Yesus saudara. Oh pada masa-masa Natal ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oh ya kita rindu kemuliaan-Nya. Memenuhi siap kita. Oh ya curahan Roh Kudus Pentakosta ketiga terjadi. Oh ya Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh ya Tuhan pengampunan-Mu Yesus. Kami butuh ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya kami butuh lawatan-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus. Oh ya ampuni Indonesia ya Tuhan. Ampuni Amerika Yesus. Ampuni bangsa kami. Ampuni kami Yesus. Ampuni ya Tuhan kota kami dalam nama Yesus. Ampuni ya Tuhan gereja. Bahkan kami semua ya Tuhan. Oh ya kami semua orang berdosa. Oh kami butuh belas kasihan-Mu Yesus. Kami butuh keselamatan dari Tuhan. Selamatkan kami Yesus. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Amerika, Kanada Yesus. Selamatkan kota kami Palembang Yesus. Selamatkan Yesus. Selamatkan gereja-Mu Yesus. Selamatkan keluarga-keluarga Yesus. Oh ya beri kami hati yang baru. Oh ya oh ya beri kami roh pertobatan Tuhan. Oh ya oh ya terima Roh Kudus. Oh ya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh perpecahan, dalam nama Yesus. Roh intimidasi, dalam nama Yesus. Wala makasya roh dusta, kami patah dalam nama Yesus. Basuh ya Tuhan. Oh ya kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhi Indonesia, Amerika ya Tuhan. Tuhan memenuhi dan bersiap kami, kota-kota kami, gereja. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit sekarang. Saudara yang sedang sakit sekarang, Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Terus bernubuat. Terus berkatakan, oleh bilur Yesus, saya telah disembuhkan. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Katakan saudara, katakan dalam nama Yesus. Oh ya maka saya dikasihi Tuhan. Mari minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tunjukkan belas kasihan-Mu buat siapa anak-anak-Mu ini ya Bapa. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hati setiap kami. Pulihkan setiap hati kami. Kami butuh Tuhan setiap hati yang terluka.
Tiap kami yang gagal ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sendiri lawat siap kami. Lawat siap kami, kami butuh Tuhan. Kami butuh Yesus. Selamatkan kami Yesus. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan kota kami. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan Tuhan gereja-Mu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Sekali lagi katakan yang lemah, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang hadir atau keluarganya ya Tuhan sedang menderita kanker usus. Tuhan suruh saya berdoa untuk saudara, terima kesembuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, saudara yang sakit kanker usus, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan sembuhkan sekarang. Oleh bilur Yesus, saudara sembuh sekarang. Apapun kanker saudara hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus. Entah kanker paru-paru, pankreas, atau saudara kanker daripada payudara atau serviks, kami berdoa Tuhan, apapun ya Tuhan, semua kanker, tumor jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Saudara yang sedang menderita sakit COVID-19 di ruang isolasi, dimanapun saudara berada sekarang, jangan takut. Saya mau berdoa buat saudara, saya mengasihi saudara. Terima kesembuhan dari Tuhan yang mengasihi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, asam lambung, autoimun, stroke, jadi sembuh sekarang. Saudara yang sakit saraf kejepit, dalam nama Yesus jadi sembuh. Buta melihat, lumpuh berjalan sekarang. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa
Setiap anak-anakmu yang mengalami intimidasi, kegelisahan, ketakutan, biarlah urapan kasih menjamah mereka semua sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup mata ibu bapak. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami kegelisahan, gelisah, khawatir. Malam-malam sulit sekali tidur. Ada suara-suara penuduhan, intimidasi. Hari ini aku berdoa ya Tuhan. Datang kepada Tuhan, saudara sujud tersungkur di hadapan. Katakan Tuhan, Tuhan. Aku sujud di kaki-Mu. Aku datang kepadamu Tuhan. Tidak ada yang bisa aku katakan lagi. Aku mau katakan aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Aku mencintai-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Makasih untuk kesabaran-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Makasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan curahkan buat kami. Makasih Tuhan, pemeliharaan, perlindungan-Mu. Yesus, panggil Yesus saudara. Yesus, Kau yang segala
segalanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Karena doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Semua kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan setiap hati ya Tuhan. Tuhan kuatkan setiap kami. Tuhan hibur ya Tuhan yang berduka ya Tuhan hari-hari ini. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya buat kami. Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Untuk memberikan hidup yang kekal. Untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan, untuk memberikan pengharapan yang baru buat hidup kami. Memberikan kekuatan buat setiap kami. Mengubah kami Tuhan. Terus kami diubah. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus kami belajar ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami belajar untuk rendah hati. Lemah lembut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat setiap kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Hamba berdoa ya Tuhan, kami semuanya terus diubah semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semakin yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku duduk. Shalom. Hari ini judul khotbah saya adalah kisah dan makna seputar kelahiran Tuhan Yesus. Memang dari hari Selasa sampai hari ini Jumat, dan besok saya akan lanjutkan juga tentang kelahiran Yesus saudaraku dalam minggu ini. Nah, hari ini kita akan bahas kisahnya, maknanya itu apa. Ya saudara, kita review ulang karena setiap kali kita masuk Desember, ya, kita mau ingat akan apa kelahiran Tuhan. Kita merayakan Natal, saudara. Yang pertama, saudaraku, ada beberapa poin yang saya sampaikan secara singkat saja, saudara. Pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus itu cuma dicatat, saudaraku, di dalam Injil Matius dan Lukas. Jadi hanya dua kitab Injil, yaitu Matius dan Lukas, yang mencatat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Sedangkan dua kitab Injil lainnya, yaitu Markus dan Yohanes, memulai cerita tentang Tuhan Yesus setelah Yesus sudah dewasa, saudaraku. Itu yang pertama. Ya, cuma dua, Matius dan Lukas. Kalau saudara mau lihat kisah kelahiran Yesus, coba saudara baca. Di bulan Desember ini saya sangat sarankan, coba baca saudara pelan-pelan. Nanti ada satu pewahyuan, satu pengertian, satu hikmat, satu terang Tuhan yang akan menyinari kita tentang apa? Tentang kisah kelahiran Yesus. Nah, yang kedua saudaraku, yaitu apa? Perjanjian baru itu saudara dimulai dari kitab Injil Matius, ya, yang mencatatnya itu apa? Silsilah dari Tuhan Yesus. Saudaraku, ya, perjanjian baru, ya kan, dimulai dari Injil Matius yang mencatat silsilah Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian lama dimulai dengan apa? Penciptaan langit dan bumi. Sedangkan perjanjian baru dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Jadi bukan langsung mencatat peristiwa kelahiran Yesus, tapi silsilahnya. Saudaraku yang Yesus. Apa artinya di sini? Hal ini menunjukkan saudaraku betapa pentingnya silsilah. Kita belajar silsilah di mata Tuhan. Sehingga alangkah lebih baiknya kita memperhatikan silsilah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Saudara, Allah yang jadi manusia yang sempurna ini, rupanya silsilahnya nenek moyangnya. Saudaraku, ya, apa maksudnya di sini? Kita lihat nenek moyangnya. Matius 1 ayat 1, di situ dijelaskan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara tahu kenapa dimulai ini? Saya baca buku karangan daripada Watchmeni, saudara-saudara hamba Tuhan dari Tiongkok.
Dia bilang begini, Matius 1 ayat 1 menjelaskan bahwa bahwa silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kenapa disebut anak Daud? Ya kan? Kenapa disebut anak Abraham? Bahwa Allah bisa jadi manusia karena ada dua kehidupan. Saudara, kehidupan Daud dan kehidupan Abraham. Kalau kita lihat kehidupan Daud adalah kehidupan tentang apa saudara? Jalan salib. Jalan salib. Jadi sejak dia lahir katanya dia ditolak dari kandungan ibunya. Kita masih berkatakan, saudara, waktu dia masih remaja dia jadi gembala. Waktu ada pemilihan untuk raja dia nggak diikut sertakan. Saudaraku, setelah dia kalahkan Goliat dia masuk istana. Saudaraku, jadi mantu punya mertua Raja Saul. Saudara yang iri sama dia, terus mengalami pengejaran sepanjang hidup Daud. Itu seperti kayak penyangkalan diri, jalan salib, sangkal diri, terus pikul salib. Sampai Daud manusia yang biasa, yang sederhana, itu benar-benar diremukkan sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, aku dapati Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau Tuhan hadir dalam hidup kita, kita harus lewati namanya jalan salib. Sangkal diri, pikul salib. Yang kedua, Tuhan bisa hadir kalau kita lihat kehidupan Abraham. Abraham dikenal sebagai apa? Bapak orang percaya. Jadi setelah kita mau sangkal diri, pikul salib, maka iman kita ini baru bisa bekerja. Nah itu artinya saudara, Matius 1 ayat 1. Nah kita baca dalam Matius 2 sampai Matius 1 ayat 2 sampai 6. Itu dicatat tentang 14 keturunan. Ya, dari Abraham sampai Daud. Saudara, ada 14 keturunan. Nanti Matius 1 ayat 6 sampai 11 itu mencatat 14 keturunan. Saudara, ya kan? Dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. Nah, Matius 1 ayat 12 sampai 16 itu mencatat 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, saudara. Nah, ayat 17-nya kesimpulan dan ringkasan daripada angka. Coba saudara melihat di sini. Nama-nama tokoh yang disebut di dalam silsilah Yesus Kristus adalah manusia biasa seperti kita. Mereka bukan manusia sempurna, mereka bukan manusia yang super. Tapi kita melihat di sini Allah mau pakai mereka semuanya. Saudara, yang percaya katakan amin. Ternyata Tuhan mau memakai orang biasa untuk menyelesaikan rencananya yang luar biasa. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau kita cek tokoh prianya saudaraku, kita lihat satu-satu. Abraham 2 kali berbohong. Mengatakan istrinya adalah saudaranya. Untuk menghindari apa? Mati dibunuh. Kita lihat lagi Daud saudara. Membunuh Uria dengan siasat untuk mendapatkan Batsheba. Ini orang gak sempurna semua. Orang biasa. Saudaraku. Terus lagi Yakub menipu Ishak ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Lalu raja-raja keturunan Daud. Ya kan ada yang menyembah berhala. Namun demikian mereka tetap tercantum di dalam silsilah nenek moyang daripada Yesus. Kenapa? Tuhan pilih mereka. Tuhan pilih mereka. Tuhan bentuk dan proses mereka di dalam kesempurnaan sehingga kemuliaan Allah bisa dinyatakan lewat mereka. Katakan amin saudara. Kalau kita lihat lagi tokoh yang wanita, di situ ada nama siapa? Tamar. Saudara tahu nama Tamar? Menantu yang menyamar jadi pelacur, lalu tidur dengan bapak mertuanya Yehuda, lalu lahir anak namanya siapa? Peres. Ini bukan orang baik-baik ya saudaraku. Ya kan? Yang kedua kita lihat Rahab. Seorang pelacur di kota Yeriko. Saudaraku. Ya kita melihat di sini ya kita rupanya saudaraku. Ya kan? Dinikahi oleh Salmon. Saudaraku menikahi daripada Rahab ini. Anaknya siapa namanya? Boas. Lalu ada nama wanita yang namanya Ruth. Dia orang Moab, penyembah berhala, saudara, bukan orang Israel. Saya melihat begini ya. Kisah, kenapa kau ditulis silsilah ini?
Tuhan mau ngomong, Tuhan mau cari orang yang siap dan mau dibentuk, yang mau dipilih. Dia gak cari orang sempurna, tapi dia mau orang yang bersedia untuk mengasihi dia, mau hidup sesuai dengan rencana dia. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan datang untuk orang apa? Berdosa di sini. Yang tercantum dalam Markus 2 ayat 17 katakan begini saudara. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Katakan amin saudara. Nah, seorang rasul besar di masa tuanya saudaraku. Saya berpikir ini orang, saudaraku, sebenarnya udah bertobat. Sudah diubahkan. Tapi dia masih melihat diri dia sebagai apa? Orang yang paling berdosa. Di sini dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Di sini saudara, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk apa saudara? Menyelamatkan orang berdosa. Jadi kalau perjanjian baru itu bicara silsilah daripada orang-orang yang gak beres. Kaum sinis bilang ini kaum munafik mungkin. Saudaraku yang serius. Tetapi Tuhan pilih mereka. Lalu Tuhan bentuk dan proses mereka. Dan Tuhan cantumkan nama mereka di Alkitab. Ini hal yang luar biasa saudaraku Yesus. Juga yang namanya Paulus dulu adalah Saulus, orang penganiaya. Pembunuh saudaraku. Dia tulis perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling apa? Berdosa. Ini di masa tua dia sadar. Saudara, kalau orang udah level seperti ini, bisa ngomong seperti ini, aku orang yang paling merasa berdosa. Saya yakin Paulus tidak mungkin bisa lagi untuk menghakimi orang yang berdosa. Tapi dia bisa bersyafaat untuk orang yang berdosa. Supaya orang itu bisa diselamatkan, diubahkan dan mendapat kasih karunia Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita udah merasa diri kita paling berdosa di antara orang berdosa, kita ini udah paling rendah di antara yang lain. Nah ini saudaraku yang Kristus, ini luar biasa. Ini orang yang sudah ketemu Tuhan, ngalami kemuliaan Allah. Saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau dia merasa paling berdosa, dia jadi membutuhkan banyak kesabaran Tuhan buat dia. Tuhan Yesus telah menunjukkan kesabaran sama dia. Lalu dia juga menunjukkan kesabaran kepada banyak orang. Saudaraku yang melanggar, yang berdosa, yang bersalah. Sehingga mereka merasa dikasihi, lalu mereka juga diselamatkan. Katakan amin saudara. Jadi yang kedua bicara tentang silsilah. Silsilahnya bukan orang-orang benar, bukan orang sempurna. Saudaraku. Nah Tuhan sendiri yang berkata bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi orang berdosa. Yang ketiga saudaraku, ini tentang orang Majus. Ya, di kelahiran Yesus tentang orang Majus. Orang Majus datang, saudara, kita lihat ada kisahnya adalah memberikan penyembahan dan persembahan kepada Yesus Kristus. Saudara, karena orang Majus ini tahu Yesus ini adalah raja. Ya kan? Raja agung, raja besar, di mana Tuhan berbicara kepada mereka lewat bintang. Lewat bintang mereka. Dia tahu ini ada raja yang akan lahir. Dan bintang itu yang menuntun dia. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan raja itu. Setiap orang yang berjumpa dengan raja selalu membawa apa? Penyembahan dan persembahan. Yang kita kenal upeti kalau zaman dulu. Maka dia bawa itu saudara Kristus. Nah kita akan baca Alkitabnya. Saudara,
Matius 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kita tidak tahu persisnya berapa jumlah orang Majus yang disebut dalam peristiwa kelahiran Yesus. Nah, istilah 3 orang Majus itu kayaknya diambil berdasarkan 3 macam persembahan yang dipersembahkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saya baca saudara ini pengertian emas. Ya, pengertian emas. Di sini dikatakan bahwa emas ini lambang daripada bayi Yesus yang akan menjadi raja di atas segala raja. Emas bicara tentang apa? Kemuliaan, saudaraku. Kemuliaan. Kemuliaan seorang raja. Ya, emas bicara juga ada ketulusan hati. Mereka bawa ini pengungkapan, ini raja di atas segala raja, kasih emas. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan melambangkan daripada bayi Yesus akan menjadi imam besar agung. Tugas imam besar agung itu apa? Naikkan doa-doa syafaat. Saudara tahu asap kemenyan yang naik ke hadapan Allah itu doa-doa daripada orang kudus yang ditulis di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Jadi bicara kemenyan, bicara ini doa. Saudaraku Yesus. Yang ketiga adalah apa? Yang dibawa adalah mur. Mur melambangkan bahwa bayi Yesus kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Ini bicara tentang apa? Mur selalu bicara tentang kelemah lembutan. Bukan hidupku, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Itulah pernyataan daripada Rasul Paulus. Saudaraku, tentang apa? Ini tentang mur sebenarnya. Tentang mur, kelemah lembutan. Yesus dia mau mati di atas kayu salib. Itu dengan dia berkata apa saudara? Bapak kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menaklukkan kehendaknya kepada firman Allah. Kepada kehendak Bapaknya. Ini namanya yang lemah lembut saudaraku. Jadi bicara tentang seputar Natal. Bicara tentang orang Majus. Ini bicara tentang orang pinter. Saudara, di mana Tuhan bicara lewat kepinterannya, bicara lewat ilmu pengetahuannya. Saudaraku, ini Tuhan tuh unik. Allah tuh luar biasa. Kepada orang pinter dia bicara secara ilmu pengetahuan. Kepada orang sederhana, gembala-gembala, dia datang dia bicara dengan lugas sekali. Saudaraku, tapi pesan daripada Natal adalah setiap orang yang menerima pesan Natal, mereka datang sujud menyembah Yesus. Sujud kepada Raja di atas segala Raja. Saudara, kalau saudara dengar pesan Natal ini, kalau dulu lewat bintang, orang Majus datang sujud menyembah pada Yesus, membawa persembahan yang terbaik buat dia. Kemuliaan, doa syafaat, kelemah lembutan. Saudara, ketika para gembala mendengar berita Natal, dia datang ke Bethlehem Efrata, lalu sujud menyembah daripada bayi itu. Ibu bapak saudaraku yang Yesus, saya sedang mau bicara tentang kemuliaan emas ini. Tadi waktu sharing di UPT, Pastor Raymond juga bicara tentang kemuliaan, Raja kemuliaan yang akan datang. Saudaraku yang Yesus, saya tuh dapetin benar-benar berkat, saudara, dari satu buku yang saya baca, saudaraku, tentang kemuliaan Tuhan. Buku itu berkata begini, saudaraku. Musa pernah berdoa, perlihatkanlah kemuliaanmu bagiku. Dia bilang orang yang berdoa dan minta kemuliaan, itu benar-benar siapkan diri. Karena setiap orang yang ketemu kemuliaan, saudara tahu gak? Pertama-tama dia bisa lihat. Lalu akhirnya dia punya perasaan muak sama dirinya sendiri. Dia tulis itu. Lalu dia sadar bahwa betapa najisnya, betapa nistanya diriku ini. Lalu wajah yang cerah berubah jadi pucat pasi. Lalu akhirnya jatuh tersungkur. Itu setiap orang yang ketemu depan kemuliaan Allah. Orang yang ketemu kemuliaan Allah itu ibarat
salju yang putih bersih. Di atas salju yang putih bersih, maka kain spray yang paling bersih sekalipun akan kelihatan apa? Kotor. Di hadapan Allah yang tidak bercacat dan kudus, segala sesuatu dari bumi ini kelihatannya apa? Bernoda dan najis. Alkitab catat terus, saudara. Saudara sudah tahu ya tentang imam besar Yosua yang dicatat di kitab Zakaria. Saudara, imam besar yang kudus nampaknya. Dia, ya kan, saudara, pakai jubah. Imam besar, tapi di mata atau ketika dia mengalami kemuliaan Allah, apa yang terjadi? Tuhan lihat, dia mengenakan pakaian yang kotor. Tidak memenuhi syarat untuk jabatannya. Lihat Yesaya ya saudaraku. Dari pasal pertama sampai pasal yang ke-6. Saudara, dia bicara seperti dia tuh memang dia tegur, dia tengking. Dia bicara tentang seperti orang yang benar. Saudaraku, ketika dia ketemu Tuhan, dia bilang, aku orang yang najis bibir. Ayub, apa kurangnya dari Ayub? Allah sendiri yang memuji Ayub. Dia orang yang saleh, takut Tuhan, yang setia sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia ketemu kemuliaan Allah, itu rebah sampai tanah. Saudara, setiap orang yang ketemu kemuliaan Allah, ibu bapak, saudaraku yang Kristus, maka segala sesuatunya dalam diri dia itu runtuh. Termasuk kebenaran terhadap diri sendiri. Bukan tujuan Tuhan untuk merendahkan setiap kita. Bukan tujuan Tuhan untuk merendahkan manusia. Saya manusia tuh seperti kayak udah jadi debu aja. Mungkin saudara sekarang ngalami seperti, kok aku seperti kayak debu ya, dicampakkan. Aku begitu rendahnya direndah-rendahkan. Mungkin saudara ngalami yang namanya fitnah yang kuat. Tuduhan-tuduhan. Saudaraku, mungkin saudara mengalami kegagalan dan jatuh. Saudara sadar ini salah, jatuh. Saudara jadi malu dengan diri kadang. Saudara mungkin gagal dalam hal keuangan dan tidak bisa bayar semua kewajiban saudara. Kenapa saudara mengalami hal semua? Saudara saya seperti kayak tersungkur di bawah tanah. Mungkin saudara pernah dengar baik saudaraku. Sebelum Tuhan mempercayakan sebuah berkat yang mendalam, pelayanan rohani yang penting, saudaraku, biasanya Tuhan akan meruntuhkan keakuan kita. Keakuan kita yang kita nggak sadari. Makanya tadi kita tahu bahwa orang Yahudi sekarang sedang merayakan hari Hanukkah. Ya saudara, ya mereka pasang daripada lilin-lilin terang. Kita tahu bahwa ketika kemuliaan Allah menerangi hati kita. Wah, kita benar. Aku ini bukan siapa-siapa. Ini udah bicaranya pribadi saudaraku. Ini bicara pribadi. Hari ini saudara, seperti orang Majus. Orang Majus ini orang, katanya orangnya kaya. Punya pangkat. Mungkin raja. Orang cerdas. Semua hal-hal yang dunia impikan, orang Majus ini miliki. Tapi ketika dia ketemu kemuliaan Allah, hanya sebuah bayi saudara, hanya bayi. Dia tahu ini raja. Seringkali kemuliaan Allah yang kita minta bisa kadang-kadang berupa apa saudara? Keberhasilan kita. Kita ketemu, aduh sadar, ini bukan aku nih, ini Tuhan. Ketika kegagalan kita mulai sadar, iya sebenarnya aku nih gak lebih baik. Kok aku jadi kayak gini keadaan aku? Hidup aku jadi gini. Aku tahu ini gak benar, gak boleh. Tapi kenapa kok bisa terjadi ini? Kepleset. Saudaraku Kristus, disitulah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sepanjang saudara tidak merencanakan, sebenarnya hati melekat dengan Tuhan, dia akan luputkan kita. Dia akan bentengi kita. Kalau kita berseru pada dia, dia akan menjawab kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang keempat, saudaraku yang keempat, ini yang terakhir. Saudaraku, kisah seputar Natal ada apa? Ada apa? Ada ratapan tangis kesedihan. Ada ratapan tangis kesedihan. Matius 2 ayat 16 katakan begini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua
anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Kalau kita baca saudara ayat yang ke-17 di sini saudara, Matius 2:17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah ayat 18-nya, Matius 2 ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ibu bapak saudaraku yang kasih, rupanya pada waktu Natal pertama, kemarin kita bahas tentang Natal pertama itu bukan Natal yang penuh dengan sukacita, penuh kegembiraan. Tetapi rupanya para tokoh-tokohnya nangis. Bukan cuma tokoh, ya kan? Kita tahu bahwa Maria, saudara, ya kan, terkejut mendengar berita, saudara, bahwa dia akan hamil. Ini satu aib. Ini akan menjadi malu buat dia. Tapi dia menyerahkan, saudara, kekhawatirannya ini kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Ya kan saudara, berbicara kepada siapa? Tunangannya. Yusuf diperintah untuk terima Maria sebagai istri. Jangan ceraikan dia. Karena yang dikandung adalah, ya kan, anak Allah. Ibu bapak saudara, dan Yusuf, saudara, taati itu. Sebenarnya dua-dua mengalami kesedihan, kesusahan. Ibu bapak saudara, kita tahu juga para gembala-gembala itu malaikat. So, mereka ketakutan, saudaraku. Menghadapi apa? Lihat, yang namanya malaikat, ibu bapak. Dan rupanya, saudara, orang-orang yang di Bethlehem dan sekitarnya, yang punya anak di bawah umur 2 tahun. Mereka semuanya ngalamin, dibunuh dan terjadi ratapan tangis. Saudara di Bethlehem, ini merupakan peristiwa yang menyedihkan. Masa Natal pertama sedih. Kenapa? Raja Herodes dalam kegilaan dan kecemburuannya terhadap raja yang baru lahir, memberi perintah untuk membunuh semua anak-anak bayi berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Ada duka cita mendalam dalam masa Natal yang pertama, di mana semua orang tua, ya kan, keluarga menangisi anak-anak bayi yang dicintainya. Peristiwa ini bicara tentang apa, saudaraku? Peristiwa ini bicara tentang Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara, untuk siapa? Untuk orang-orang yang berduka cita. Mungkin saat ini saudara berduka cita, sedih. Saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara mengalami ketidakadilan. Saudara mengalami duka cita. Duka cita, luka di hati. Saya kasih tahu saudaraku, yang bisa sembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ya kan, mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan bagimu. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan ngerti setiap tangisan dan air mata kita. Ibu bapak saudaraku yang Yesus, besok saya akan bagikan tentang nama yang ajaib ini. Kenapa Yesus disebut namanya ajaib? Kita mulai daripada kelahiran ajaib, saudara, sampai kepada kematian ajaib. Kita bahas ini saudaraku. Saya berdoa biar saudara semuanya diberkati lewat pesan daripada Menara Doa hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Anaklah seorang anak yang lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib.
kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita perlu memang cari waktu-waktu tertentu dalam hidup kita. Kita duduk diam, kita tutup mata. Ya saudara, kita buka hati kita. Kita omong, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau sudah lahir di dalam hidupku, dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Terus terangi. Engkaulah terang dunia Tuhan. Terangi bagian-bagian yang paling gelap di dalam hidupku. Aku siap Tuhan. Aku siap. Kadang kalau Tuhan nyatakan terangnya dalam kita, kita tuh tersungkur saudara jatuh. Tersungkurnya tanda kutip, bukannya rebahan. Benar-benar rendah. Tapi tujuannya satu. Sebelum dia merendahkan, meruntuhkan kebenaran Ayub. Saudara, Ayub tidak pernah layak untuk menerima 2 kali lipat daripada menjadi kesaksian yang hebat. Sebelum Yakub diremukkan, saudara, pangkal pahanya terpelecok, dia gak pernah menjadi seorang Israel. Kita tahu juga Petrus sebelum dia diremukkan, lewat kegagalan, lewat kejatuhannya, lewat penyangkalannya selama 3 kali. Saudaraku, dia tidak akan pernah, dia akan merasa bahwa dia orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Saulus, kalau dia tidak pernah diremukkan, matanya buta, gelap, tidak tahu apa-apa. Ada saat dalam hidup kita mata kita seperti buta, tidak tahu apa-apa. Apa yang akan terjadi ke depannya? Timbul. Kalau kita nggak bawa ke Yesus, itu akan muncul yang namanya intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Iblis mulai bekerja. Hari ini saudaraku yang Kristus, saya percaya terang Tuhan sedang terbit atas setiap kita. Izinkan Tuhan menyinari setiap hati kita dengan terang kasih-Nya buat setiap kita. Mari angkat saudara perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita doa saudara. Bapa, dalam nama Yesus bungkus kami semua dan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.